Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi Allah nikmat sehat, nikmat umur yang panjang yang barokah, sehingga bisa meneruskan pembelajaran kitab seperti biasanya. Semoga diberi Allah ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kita mulai dengan yang pertama yaitu faslun, hukum memakai pakaian dari sutra dan memakai cincin dari emas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, laki-laki haram memakai pakaian dari sutra dan memakai cincin dari emas. Bagi kaum laki-laki diharamkan, baik itu sedikit atau banyak, sama-sama haramnya apabila pakaian tersebut murni dari kain sutra atau memakai cincin dari emas. Tapi hal ini diperbolehkan bagi perempuan atau bagi orang tua, diperbolehkan mengenakan sutra pada anak laki-laki kecil yang masih belum mencapai usia 7 tahun, boleh memakai sutra. Tapi kalau sudah melebihi usia 7 tahun, tidak boleh memakai sutra laki-laki. Apabila sebagian pakaian terdiri dari sutra, sedang sebagian yang lain kain katun, maka boleh memakainya selagi sutranya tidak dominan. Artinya kadar sutranya sedikit, kadar kain katunnya yang banyak. Itu diperbolehkan, tapi lebih baik tidak memakai sutra kalau bagi laki-laki. Sekarang kita melanjutkan faslun selanjutnya, yaitu faslun tentang pengurusan jenazah. Jadi ada 4 perkara yang harus dilakukan terhadap mayit. Mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu apabila dalam satu desa tidak ada satu orang pun yang mau merawat jenazah, maka satu desa tersebut akan terkena dosa. Tapi jika ada perwakilan, maka satu desa tersebut tidak berdosa karena sudah ada perwakilan. Itu yang dinamakan fardu kifayah. 4 perkara yang harus dilakukan terhadap mayit, yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengkubur. Ini saya jelaskan dulu. Ada mayit yang haram untuk disolatkan, yaitu adalah mayitnya orang kafir, baik itu kafir harbi maupun kafir dhimmi. Namun keduanya boleh dimandikan, hanya dimandikan, tapi tidak boleh disolatkan. Dan dikecualikan untuk kafir harbi dan orang-orang murtad, tidak boleh dikuburkan. Maksudnya yang mengkuburkan adalah orang-orang sesamanya yang sama-sama kafir harbi dan sama-sama murtad. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yang Islam, tidak diperbolehkan untuk ikut menguburkan. Ada 2 mayit yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama adalah mayit seorang yang mati syahid dalam pertempuran melawan orang-orang musyrik. Artinya pada saat pertempuran dia gugur di medan perang, baik ia dibunuh oleh orang kafir secara sengaja mutlak, atau dibunuh oleh orang Islam sendiri karena salah sasaran misalnya, atau ada senjata yang mengenai pada dirinya sendiri, atau dia jatuh dari tunggangan saat berperang, maka dihukumi syahid. Tapi apabila pertempuran telah selesai, berperang telah selesai, lalu dia mengalami luka-luka yang dalam jangka waktu yang lumayan panjang, baru dia meninggal dunia, maka tidak dihukumi syahid. Artinya dia dihukumi meninggal seperti orang pada umumnya. Yang kedua adalah bayi yang lahir keguguran dan tidak ada suara tangisan, maka tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Cukup
langsung dikafani dan dikubur. Selanjutnya yaitu mayit dimandikan dengan bilangan ganjil. Cara ganjil ini dengan bilangan ganjil. Maksudnya gimana? Memandikannya dengan 3 kali mandian, terus 5 kali, 7 kali. Nah, jadi bilangannya harus ganjil. Pada basuhan pertama dicampur dengan daun bidara. Kalau sekarang ya dicampur dengan sabun. Sedangkan pada basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus. Tapi tidak boleh digosok dengan gosokan yang sampai terlalu menekan, karena itu akan menyakitkan bagi si mayit. Kemudian mayit dikafani dengan 3 lapis kain putih yang ada di dalamnya gamis ataupun tidak ada di dalamnya gamis ataupun surban. Maksudnya begini, apabila mayit laki-laki dikafani dengan 5 kain kafan, maka 2 kain kafan dibuat untuk gamis atau sorban, dan 3 lapisnya yang lain dibuat untuk melapisi secara utuh. Nah, begitupun mayat wanita juga seperti itu. Minimal mengkafani adalah satu kain kafan. Tapi yang afdol adalah 3 lapis kain putih, 3 lapis utuh. Jika ada 5 lapis, maka yang 2 lapis dibuat untuk gamis atau surban. Jika wanita, maka dibuat untuk kerudung. Kemudian mayit disolatkan dengan 4 takbir, tidak pakai sujud, tidak pakai rukuk, hanya takbir, berdiri dan salam. Membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Adapun jikalau di takbir kedua ini membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah membaca sholawat Nabi, itu juga diperbolehkan. Setelah itu mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Kemudian mayit disolatkan dengan 4 takbir, membaca Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua, mendoakan mayit setelah takbir ketiga dan keempat. Nah, ini doa pada takbir ketiga dalam sholat jenazah. Nggak usah ditulis ya doanya ini, cukup kalian hafalkan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai sini sudah cukup. Ini bagi mayit yang laki-laki. Bagi mayit yang perempuan diubah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apabila mayitnya banyak, maka dirubah lagi. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Cukup sampai sini sudah cukup. Tapi ini yang lengkap. Kalau lengkap seperti ini lebih afdol. Pada takbir keempat sholat jenazah membaca ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sampai sini sudah sah. Tapi apabila dilanjutkan walahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, lebih afdol. Kemudian mayit dikubur di liang lahat dengan posisi badan dimiringkan menghadap kiblat, diturunkan dari arah kepalanya dulu dengan perlahan. Jadi hal ini untuk mencegah memasukkan mayit secara kasar. Memasukkan mayit di dalam kuburan juga harus perlahan-lahan, dimulai dari kepalanya dulu, baru sampai ke kaki, kemudian dibaringkan posisi miring menghadap kiblat. Dan bagi yang memasukkan mayat ke liang lahat disunahkan untuk berdoa ini dengan menyebut nama Allah dan mengikuti agama Rasulullah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pada saat memasukkan mayat ke liang lahat dengan menyebutkan ini Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,